Selamat pagi, saudara-saudaraku, anggota jemaat dan simpatisan GKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Benar, saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita terima berkat Tuhan dalam bentuk apapun. Dan bersyukurlah untuk setiap berkat yang telah kita terima. Saudara-saudara, berkali-kali kita mendengar atau membaca berita tentang kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Ada banyak orang pelaku dari kasus korupsi itu yang kemudian ditangkap, mereka dihukum atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Tapi persoalannya saudara adalah bahwa sekalipun pelaku korupsi itu ditangkap dan kemudian dihukum, bahkan dengan hukuman yang berat sekalipun, kenyataannya hal itu tidak membuat orang menjadi jera atau takut untuk korupsi. Karena tetap saja korupsi itu dilakukan. Bahkan disinyalir bahwa korupsi itu sudah ada di semua kalangan. Entah itu mereka yang punya kedudukan, pejabat, atau sampai bahkan orang-orang yang hanya korupsi kecil-kecilan di tempat yang rendah dan lain sebagainya. Disinyalir bahwa yang namanya korupsi itu juga bahkan ada pada lembaga-lembaga hukum. Dan yang sangat ironis adalah bahwa korupsi itu pun bisa terjadi dalam lembaga-lembaga rohani semacam gereja. Saudara, sepertinya keinginan untuk mendapatkan uang, harta, kenikmatan, itu lebih besar daripada ketakutan untuk dihukum karena melakukan korupsi. Saudara, kenyataan ini sebetulnya telah menunjukkan kepada kita, manusia sepertinya sudah tidak takut lagi, bahkan sudah tidak takut kepada Tuhan. Ada orang yang bahkan sudah bersumpah dengan kitab sucinya, bahwa mereka tidak akan korupsi, tapi kenyataannya mereka tetap korupsi. Mereka sudah tidak takut lagi kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan memberikan peringatan kepada kita, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Firman Tuhan mengingatkan sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, maka kita harus takut kepada Tuhan. Kata takut seringkali dilemahkan artinya menjadi seperti hormat saja. Padahal sebetulnya arti takut di sini juga artinya adalah gentar. Tidak main-main dengan Tuhan. Khususnya untuk kita dapat menjalani kehidupan yang benar, menjauhkan kehidupan kita dari yang namanya dosa. Orang kalau benar-benar dia takut akan Tuhan, gentar kepada Tuhan, tidak main-main dengan Tuhan, maka dia akan betul-betul menjaga hidupnya untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya benar, yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, jadilah orang-orang yang takut kepada Tuhan, gentar kepada Tuhan, sehingga itu menjadi filter bagi kita untuk kita berpikir panjang kalau kita mau melakukan hal yang tidak benar, karena ada Tuhan yang tahu dengan seluruh kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan, maka hidup kita akan benar. Amin.